Hello filmmakers, welcome to Downnet Films. Kali ini gue akan kasih tahu kalian lensa gue yang baru nih ya. Ini adalah lensa all around dari Sony yang dimana dia bisa wide dan bisa mid telefoto. Ini adalah lensa Sony FA2070G. Nah, itu tadi ya intronya. Wow, seru juga nih kalau ngotak-atik lensa kayak gini jadi intro. Gue akan ngebahas lensa ini ya. Lensa ini itu sendiri secara namanya 2070. Gue akan mulai bahas dari 20 mm-nya dulu. Perlu kalian ketahui bahwa lensa ini tuh lensa full frame. Jadi 20 mili yang ada di lensa ini itu setara dengan 13,3 mili di lensa APS-C. Artinya kalian bisa dapatkan gambar yang ultra wide. Halo guys, sekarang gue lagi sama Samantha. Ini kita lagi pakai di 20 mm, dimana ini ultra wide. Jarak gue sekitar beberapa puluh senti doang, setangan gini. Dan kalian lihat ini kayak jauh banget. 20 mili di lensa full frame Sony itu cocok banget buat kalian yang mau vlog, talking head, atau misalnya kita mau bikin establish shot. Soalnya kalian butuh yang wide-wide. Karena gue tadi bilang all around, gue akan urutkan juga yang keduanya, yaitu 35 mili. Real use case skenario untuk 35 mili itu bisa untuk wide angle portrait, atau misalnya kita untuk dokumentasi sehari-hari. 35 mili ini cocok banget buat kalian yang suka street photography. Gimana dengan 50 mili? 50 mili ini cocok banget buat portrait yang cukup padat, atau kalau kalian talking head YouTube seperti ini. Ini cocoknya di lensa-lensa 50 karena memang nggak pengen ada distorsi sama sekali. Yang selanjutnya adalah 70 mili. 70 mili ini cocok untuk objek-objek yang cukup jauh, atau kalau misalnya kalian mau syuting detail shot, atau kalau misalnya kalian mau ngambil foto candidan gitu ya yang cukup padat dan dekat. Ini cocok banget karena kalian nggak perlu maju-maju lagi. 70 mili ini udah cukup agak jauh. Nah, jadi kalian udah tahu ya, 20 ke 70 mili itu punya banyak banget function berdasarkan beberapa patokan yang sering digunakan untuk skenario tertentu. Seperti yang kalian tahu juga, nih lensa ada logo G. Kalau ada logo G seperti ini artinya adalah lensa Sony yang lebih premium. Salah satu ciri-ciri atau impact dari lensa yang ada logo G-nya seperti ini adalah konsistensi ketajamannya, baik yang ultra wide-nya atau yang telefotonya. Dan juga impact-impact lainnya itu kayak operability dari lensanya ini. Experience-nya beda banget sama lensa-lensa lain. Yuk kita bahas satu-satu dari operability lensa ini. Yang pertama dari ringnya sendiri. Di sini ada focus ring, ada zoom ring, dan juga yang terakhir di sini ada aperture ring. Ini jarang banget ada di lensa-lensa lainnya. Fungsi dari aperture ring itu ya sama kayak yang ada di body kameranya untuk ngerubah nilai aperture-nya. Tapi dengan adanya dia di lensa, ini jadi lebih cepat. Nih, lihat perbedaannya. Kita kan harus muter satu-satu, pakai button dan lain-lain. Tapi sekarang tinggal sat-sat puter-puter aja, ubah angkanya. Dan kalau kita lihat di lensa ini, aperture ring-nya itu ditambahin fitur click on off. Fungsinya adalah kalau misalnya kita klik on, maka aperture-nya pas kita puter, dia akan ada kliknya. Jadi secara value dia bisa lebih presisi. Biasanya ini digunakan untuk fotografer supaya ya kalian bisa lebih presisi untuk ngitung value stopnya kalian. Sedangkan kalau misalnya kalian klik off, ini tuh bisa setting aperture dan perubahan aperture-nya itu bisa lebih smooth. Jadi di sini kalian bisa ngubah exposure untuk video dengan sangat halus. Atau kalian juga bisa ngetrik supaya perubahan depth of field-nya itu berubah tapi lebih halus. Contohnya itu kayak gini. Ini di F4, anjasnya blur, kita ganti ke F22. Oke, di sini anjasnya clear, sekarang di blurin lagi. Saran gua kalau kalian mau ngerubah nilai aperture-nya berubah-ubah dengan halus, itu ISO-nya di auto-in aja. Jadi dia akan menyesuaikan. Oke, selanjutnya di sini juga ada yang namanya iris lock. Buat kalian yang belum biasa sama penggunaan aperture ring ini, gua saranin kalian untuk taruh aja di A. Setelah itu kalian nyalain yang namanya iris lock di sini, supaya aperture-nya di sini itu terkunci di posisi A. Nggak akan ada tuh ceritanya keputar-putar terus berubah gitu ya, karena dia akan ngelock. Kita move on ke yang selanjutnya, yaitu focus hold button. Tapi kalian perlu tahu bahwa focus hold button yang ada di lensa ini itu bukan focus hold button biasa, karena
uniknya focus hold button yang ada di sini itu programmable. Jadi kalian bisa sesuaikan sesuai fungsi yang kalian mau. Contohnya di sini functionnya itu gue pakai buat record button. Jadi pada saat gue record movie atau record dari kamera seperti ini, gue nggak perlu lagi tuh mencet-mencet button yang ada di kameranya. Tapi di sini kalian juga bisa atur sesuai dengan imajinasi kalian. Kalian bisa atur untuk auto on off zebra atau auto on off hal-hal lain yang biasanya kalian paling sering gunakan. Oke, nah itu tadi adalah secara features yang ada di sini. Selanjutnya ini secara appearance. Kalau kalian lihat lensa ini, dia itu cukup compact. Ukurannya aja nih, kalau gue pegang nih, segini doang. Dan kalau kita timbang, ini cuma 488 gram. Nah, gimana sih lensa secanggih ini kok bisa dia ringan banget? Nah, ini karena dua hal. Yang pertama adalah optik desain dari Sony, dan yang kedua adalah autofocus motornya. Yang pastinya desainnya ini oke banget. Oke, yuk kita lihat dalemannya. Di sini kalau kita lihat, di sini ada satu aspherical lens, dua advanced aspherical lens, satu ID aspherical lens, dan 3 ID glass. Nah, dengan desain terbarunya Sony ini, mereka bilang bahwa ini bisa mengurangi chromatic dan spherical aberration-nya. Dan seperti yang gue bilang tadi, dengan desain terbaru ini juga, ini bisa membuat konsisten antara ultra wide sampai ke telenya. Nah, itu tadi kan technical banget ya. Tapi apa sih yang gue rasakan dari desain terbaru dari Sony ini? Salah satunya adalah jarak fokusnya. Untuk lensa seperti ini, biasanya kan jarak fokusnya nggak sebegitu deket ya. Tapi lensa ini itu bisa jarak fokusnya cuma 25 cm. Bukan dari lensanya, tapi dari sensornya. Dan value magnification-nya itu ada di 0,39 kali. Dan yang gue rasain juga dari desain terbaru dari Sony ini, dari sisi bokehnya. Bokehnya ini lebih creamy guys. Karena kalau kita lihat secara teknisnya, ini tuh udah dibantu dengan 9 blade circular aperture-nya. Emang bisa ya f4 bokeh? Bisa guys. Jadi gini rahasianya. f4 di full frame itu lebih bokeh dari f2,8 di APS-C. Dengan catatan ini di focal length yang sama. Kalau kalian nggak percaya, coba lihat hasil dari lensa ini. Kalau kalian lihat video yang tadi, itu secara perubahan fokus dia itu smooth banget. Dan bahkan kalau kita nilai dari luar, itu silent banget. Gak ada lagi tuh namanya suara autofocus itu masuk ke kamera. Ini karena di lensa ini dia tuh pakai 2XD linear motor. Jenis motor kayak gini itu biasanya ditemuin di lensa yang tipenya G Master. Karena jenis autofocus seperti ini itu jauh lebih cepat dan akurat untuk tracking objek. Jadi kalau misalnya kalian pakai body Sony, apalagi kamera yang terbaru, usahain untuk lensanya itu yang sebagus ini. Kenapa? Karena ini bottleneck. Kalau kalian pakai body yang bagus tapi lensanya biasa aja, itu bakalan mempengaruhi kualitas dari yang dihasilkan. Biasanya kayak suka misfocus atau gambarnya kurang tajam. Lensa ini juga bagus banget buat yang namanya steady shot. Jadi kalau kalian misalnya syuting tanpa gimbal itu bisa dibantu dengan lensa ini. Dan meskipun di dalam lensa ini nggak ada OSS-nya, tapi dia itu udah optimize untuk body stabilization dari kameranya. Nah, ini adalah contoh syuting tanpa gimbal menggunakan lensa ini dan pakai body stabilization. Selanjutnya, untuk ketahanan nih. Lensa ini karena dia udah G, jadi dia itu udah dust dan moisture resistant. Jadi ini lebih reliable kalau kalian pakai di kondisi-kondisi outdoor. Dan ini tuh di depannya dia itu udah pakai coating fluorine, yang artinya dia itu udah resisten sama kayak fingerprint, air, dust, dan lain-lain. Jadi lebih gampang untuk dibersihinnya. Oke, gue akan summary tentang lensa ini. Lensa ini adalah lensa yang cukup fleksibel. Gue sendiri kayaknya akan sering pakai lensa ini, khususnya pas gue lagi traveling. Ditambah lagi dengan feature-featurenya yang cukup lengkap, banyak, dan juga fleksibel. Gue bisa pakai lensa ini dalam segala macam kondisi. Jadi gue worry free ya untuk penggunaan sehari-hari. Gue rekomendasi banget buat kalian yang pakai body Sony A7C ke atas khususnya, itu bisa pakai lensa ini karena bisa mengoptimize features dari kamera kalian. So, itu dia review gue untuk lensa ini. Thank you for watching and always out of the box.